Kejahatan perang lainnya terjadi di sebuah tempat di garis depan, di mana seorang tentara Rusia yang tertangkap oleh sekelompok militan Ukraina dipaksa untuk berjalan melewati ladang ranjau. Tidak sampai di situ saja, mereka bahkan mulai melakukan penembakan. Dan kemudian terjadi ledakan. Ukraina tampaknya telah kehilangan banyak prajuritnya dalam hal ini, dan mungkin akan mulai menggunakan para tahanan untuk membalaskan kegagalannya. Di Artemovsk atau Bakhmut, wilayah barat dayanya masih menjadi pertempuran yang sulit. Sisi selatan Artemovsk praktis tetap menjadi satu-satunya tempat di mana permusuhan aktif terjadi, di mana tidak ada aktivitas seperti itu di front utara. Ini disebabkan bahwa komando Ukraina telah menyadari bahwa resiko serangan besar Rusia mungkin akan dimulai dari arah ini. Andriivka, yang terletak di antara Kleshevka dan Kurdyomovka, secara teori memang sebuah desa yang cukup strategis dan dapat menciptakan peluang yang bagus bagi kemajuan angkatan bersenjata Ukraina. Namun untuk memulai serangan dan memindahkan alat berat ke desa ini tentu bukanlah hal yang mudah, karena Andriivka pada dasarnya terletak di lereng, dan situasi ini memiliki gambaran yang hampir sama dengan di Robotino, yaitu hanya ada sebuah desa yang hancur dan tidak dapat dijadikan sebuah pijakan untuk melakukan serangan lebih lanjut. Saat ini baik Ukraina maupun Rusia telah memahami bahwa mempertahankan wilayah ini hanya akan membawa kerugian besar bagi pasukannya. Di Vremevsky, setelah upaya yang gagal untuk merebut desa Novomayorskoye dan Novodonetskoye, Ukraina akhirnya memilih bertahan untuk beberapa waktu ke depan. Saat ini komando Ukraina diketahui sedang melakukan rotasi dan mempersiapkan peralatannya kembali. Sedangkan di Staromayorskoye, angkatan bersenjata Ukraina masih terus melakukan penyerangan terhadap formasi pertahanan Rusia di wilayah ini. Di arah Zaporozhye, situasinya masih sama. Angkatan bersenjata Ukraina terus menyerang ke arah Novoprokopovka dan Verbov. Pertemuan antara Kim Jong-un dengan Vladimir Putin di Kosmodrom Uvastoshnye adalah yang kedua dalam 4 tahun terakhir, dan tentu memiliki makna yang berbeda dengan tahun 2019 lalu. Dia tidak datang begitu saja, tetapi menyatakan bahwa sekarang prioritas utama negaranya adalah menjalin hubungan serius dengan Rusia. Dan kini, setelah Tiongkok, Moskow tampaknya siap untuk bekerja sama dalam proyek paling serius yang tidak akan pernah terbayangkan sebelumnya. Fakta bahwa pertemuan tersebut berlangsung di Kosmodrom tentu saja bukanlah suatu kebetulan. Kim Jong-un tampaknya mencoba meyakinkan Putin bahwa Pyongyang membutuhkan teknologi tersebut hanya untuk pertahanan mereka. Kemudian dunia barat akan selalu mengatakan rudal balistik antar benua mereka dapat mencapai Amerika Serikat, dan itu adalah sebuah ancaman besar. Tidak, Kim tidak segila itu. Orang gila mana yang akan menyerang Amerika di puncak hegemoninya? Pyongyang membutuhkan senjata yang tangguh, tidak lebih hanya untuk melindungi negaranya dan dinastinya. Ia memahami itu dari kakeknya Kim Il-sung, bahwa untuk bertahan hidup di dunia yang baru, seseorang tidak boleh bergantung pada siapapun di dunia ini. Tidak hanya dalam ideologi dan ekonomi, tetapi juga dalam hal persenjataan. Saat ini, pakar militer Amerika Serikat lagi-lagi menyebarkan ketakutan bahwa Korea Utara mungkin akan memasuk sistem misilnya kepada Rusia, sekaligus menguji senjata baru mereka di peperangan yang sebenarnya, yaitu di Ukraina. Amerika percaya bahwa pasokan senjata Korea Utara kepada Rusia sangat mungkin dapat mengubah keseimbangan kekuatan di medan perang secara signifikan, di mana seperti yang diketahui, bahwa gudang-gudang Korea Utara telah memproduksi jutaan peluru dan rudal yang kompatibel dengan senjata Rusia. Kesepakatan spesifik yang dicapai dalam perundingan antara Putin dan Kim tentu saja tidak diketahui. Bukan hanya kedua belah pihak tidak ingin Barat mengetahuinya, namun karena pada dasarnya Korea Utara memang selalu merahasiakan informasi apapun. Informasi yang muncul di permukaan tentunya hanya sebuah janji dari Putin untuk melatih dan meluncurkan kosmonot Korea Utara pertama ke luar angkasa, yang itu mungkin akan sangat menyenangkan bagi Kim. Ketika Kim mengatakan kepada Putin tentang harapannya bahwa Rusia dan DPRK akan selalu bersama dalam perjuangan melawan imperialisme, dia tidak berbicara dalam konteks perang,
karena hal itu sebisa mungkin akan dihindari. Bukan karena Kim Jong-un seorang pengecut, melainkan karena ia memahami bahwa perang di semenanjung mereka itu sama saja seperti bunuh diri. Itulah sebabnya Pyongyang menciptakan senjata yang tangguh, tidak lain hanya untuk mencegah Barat mengotori tanah air mereka. Служит важным моментом в дальнейшем развитии превращения